Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Erlangga Mutahar Ramadan dengan NIM 211092122100038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 poin penting mengenai want and needs. Yang pertama, pengertian want and needs. Yang kedua, cara pengukuran want and needs. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi want and needs. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian want and needs. Pengertian want and need. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, want atau kehendak adalah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-cara tertentu pula. Contohnya seperti keinginan untuk memiliki mobil, rumah yang besar, ataupun gadget terbaru. Sedangkan menurut Abraham Maslow, want atau kehendak adalah keinginan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan aktualisasi diri dan pengembangan diri, seperti keinginan untuk belajar, menciptakan, dan mengembangkan keterampilan. Selanjutnya, menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, need atau kebutuhan adalah keinginan dasar manusia yang tidak dapat dihindari dan perlu dipenuhi agar hidup dapat terus berlanjut. Contohnya, seperti kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, dan sebagainya. Sedangkan menurut Abraham Maslow, need atau kebutuhan adalah hierarki kebutuhan manusia yang diatur dalam 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, serta kebutuhan aktualisasi diri. Poin yang kedua ialah cara pengukuran want and need. Cara pengukuran want and need terbagi menjadi 5, yaitu interview, studi pasar, survei, observasi, serta diskusi. Cara pengukuran tersebut dilakukan untuk mengukur want and need pada seseorang atau kelompok masyarakat. Poin yang terakhir ialah faktor yang mempengaruhi want and need. Faktor yang mempengaruhi want and need terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, pengalaman masa lalu, serta budaya dan lingkungan. Yang pertama ialah kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi wants dan needs mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Yang terakhir, budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi wants dan needs mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas mungkin menginginkan iklim yang lebih sejuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.